Puji nama Tuhan. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya saudara sampai dengan hari ini kita masih semangat, kita masih antusias untuk kita memuji nama Tuhan. Amin. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita puji. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sembuh. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sembuh. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyilah Dia. Mari kita bersukacita. Oh, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sembuh. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sembuh. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyilah Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyilah Dia. Oh, sebab Dia Allah yang sanggup. Haleluya. Katakan bersama-sama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyilah Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyilah Dia. Nyanyilah Dia. Nyanyilah Dia. Engkau yang kudus Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sampai dengan hari ini kami sungguh percaya akan Engkau Tuhan. Engkau yang selalu menolong kami, Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala
yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, sebab Engkau setia. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggal. Ya Yesus Tuhan, oh, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita sembah, oh Yesus Tuhan. Yes Lord, kami percaya akan Engkau Tuhan. Kau terlebih besar Tuhan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya
percaya semuanya baik di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi semuanya baik di dalam rencana-Mu Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kami percaya di dalam Tuhan semuanya baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kami katakan semua baik, ya Tuhan. Semuanya baik di dalam rencana, di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Kami katakan sungguh Yesus teramat baik bagi kami. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih lagi dengan hati yang sungguh, semua baik. Oh, di dalam Yesus semuanya baik. Di dalam hidupku semua baik. Sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kami katakan semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
Shalom, kembali lagi kita bertemu dalam online service GBI KIA. Hari ini kita akan belajar tentang Yohanes 15. Dalam Yohanes 15, kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristiani, seumpama hubungan antara ranting dengan pokok anggur. Mari kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Di sana berkata demikian, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itulah yang kita baca pada hari ini. Sebagaimana ranting hanya dapat hidup selama ia hidup dari pokok yang mengalirkan kehidupan di dalamnya. Demikian juga orang percaya seperti kita. Hanya bisa memiliki hidup Kristus selama kehidupan Kristus itu mengalir di dalamnya. Caranya dengan tetap tinggal di dalam Dia. Syarat-syarat apakah untuk tinggal di dalam Dia? Yang pertama, memelihara firman Allah. Senantiasa di dalam hatimu dan pikiranmu pelihara firman Allah pagi, siang, dan malam. Menjadikannya penuntun dalam perjalanan hidupmu, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perbuat. Yang kedua, memelihara kebiasaan untuk bersekutu dan intim dan tetap dengan Kristus, supaya mengambil dan menerima kekuatan daripadanya. Yang ketiga di sana dikatakan mentaati perintah-perintahnya. Di dalam Yohanes 15 ayat 10 sampai 17. Di sana dikatakan, tinggallah di dalam kasih Kristus dan kita saling mengasihi dengan memperhatikan serta mengingatkan untuk tetap hidup sehat. Untuk memelihara kebersihan hidup kita yang keempat, ketika kita tinggal di dalam Dia, itu akan memelihara kebersihan hidup kita, yaitu memelihara hati dan pikiran kita dengan membaca firman, menolak segala dosa, ya, menolak segala kejengkelan, menolak segala kebencian, amarah. Kita harus tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Efesus 5 ayat 26 berkata, kita harus dibersihkan dengan air, yaitu ketika kita dibaptis, dan kita dibersihkan dengan firman, yaitu ketika kita membaca firman Allah. 1 Petrus 1 ayat 22a di sana berkata, menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi ketika kita taat untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, itu adalah salah satu untuk menyucikan pikiran dan hati kita. Jadi yuk kita kembali ke pembacaan kita, ke Yohanes 15 ayat 6. Di sana dikatakan barang siapa. Di kana dikatakan sekali lagi saya katakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
Dari perkataan Yesus Kristus ini menyatakan bahwa tidak ada pernyataan bahwa sekali ranting tetap menjadi ranting. Tidak ada. Karena di sana ada kata-kata barang siapa. Jadi tidak dinyatakan bahwa sekali ranting akan terus menjadi ranting. Tidak. Tuhan tidak berkata begitu. Yesus Kristus memberi peringatan yang serius bahwa orang yang mula-mula dan sungguh-sungguh mencintai, mengasihi dan percaya, lalu meninggalkan imannya, tidak tinggal diam di dalam Yesus Kristus, akan dicampakkan keluar, akan dicampakkan ke dalam api pembakaran, yaitu neraka. Dari hal inilah dapat kita mengerti bahwa hubungan keselamatan antara kita dengan Kristus, antara Kristus dengan orang percaya, tidak pernah bersifat statis. Tidak pernah bersifat dari perkataan dulu keputusan kita pertama kali kita menerima Kristus. Tidak. Jadi tidak berdasarkan keputusan atau pengalaman kita masa lalu. Tetapi hubungan kita dengan Kristus itu bersifat progresif. Bergerak, maju, semakin lari, semakin meningkat. Itulah hubungan yang sebenarnya. Sementara Kristus hidup di dalam orang percaya, Kristus diam di dalam kehidupan kita, akan memberikan hidup ilahi kepada kita yang percaya. Lakukan. Dari nomor 1 sampai nomor 4 seperti tadi yang saya katakan. Memelihara firman Tuhan di dalam hidupmu. Yang kedua adalah memelihara keintiman dengan Allah Bapa. Yang ketiga, mentaati perintah-perintahnya dan membersihkan pikiranmu, membersihkan hatimu dari segala amarah, kejengkelan, dan kebencian. Jadi, perumpamaan di dalam Yohanes 15 ayat 6 ini mengajarkan akan 3 kebenaran. Yang pertama adalah tanggung jawab kita untuk tetap tinggal di dalam Kristus. Ada pada kita, bukan pada Allah. Yang kedua, tanggung jawab kita di dalam Kristus itu harus ditanggapi oleh kita sendiri. Ya, ketika kita akan menerima karunia hidup dan kuasa ilahi yang diberikan Allah pada saat pertobatan. Tinggal di dalam Kristus mengakibatkan Kristus diam di dalam kita terus menerus. Maka kita akan berbuah banyak. Menghasilkan sesuatu yang berguna di dalam dunia ini. Ya, maka kita akan tetap terus bersukacita di dalam menjalani kehidupan dengan penuh rahmat yang datangnya dari Allah. Semakin dekat kita hidup dengan Kristus melalui doa, melalui perenungan dan mempelajari firman Tuhan, maka kita akan hidup selaras dengan apa yang diajarkan Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus. Yang ketiga, dampak dari kegagalan untuk tetap tinggal di dalam Kristus adalah ketidakmampuan kita untuk berbuah. Sehingga dibuang dari Kristus masuk ke dalam kebinasaan. Jadi ingatlah, kita ini ranting. Ranting hanya punya fungsi. Ranting hanya punya kegunaan dalam hidup ini adalah menghasilkan buah. Ranting itu sendiri mungkin lemah. Tetapi ketika ranting itu memiliki hubungan yang hidup. Hubungan yang hidup dengan pokok anggur. Maka akan membuat ranting itu semakin produktif di dalam hidupnya. Jadi tinggallah di dalam Kristus. Bersekutulah dengan Dia lebih dan lebih dan lebih lagi. Sampai hidupmu menyenangkan hati Allah. Ketahuilah dan pastikan bahwa kita ini sedang tinggal di dalam Tuhan. Sedang tinggal di dalam Kristus. Maka kita di saat Bapa akan memangkas dan membersihkan kita. Supaya kita berbuah lebih banyak lagi. Supaya kita menghasilkan lebih banyak lagi. Dan mempermuliakan Bapa di dalam kehidupan kita ini. Ya, maka kita ketika dipangkas, dibersihkan, jangan kecewa. Jangan menyerah dan jangan patah semangat. Ketika diproses, ketika dipangkas, berarti Bapa sayang kita.
bertahanlah. Ketika pemangkasan atau proses itu terjadi, kita harus tetap tenang di dalam hadirat Allah. Kita harus tetap tenang, tetap bersuka cita, tetap taat, serta setia melakukan perintah-perintahnya. Ketika kita penuh dengan sukacita, kita pasti akan memiliki kasih. Kita pasti akan melakukan suatu hal yang memuliakan nama Tuhan. Melakukan firman dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bersandarlah kepada kuasa Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang percaya yang berbuah dan setia kepada Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Pada minggu ini tanggal 26 April, Tuhan menekankan kembali, tetap tinggal di dalam Dia. Supaya kita bisa menghasilkan buah, yaitu mempermuliakan nama Bapa. Kalau engkau berkata, engkau orang percaya. Kalau engkau berkata, engkau anak Tuhan, berarti engkau adalah ranting Kristus di dunia ini. Ingat, ranting di dunia ini berguna hanya untuk menghasilkan buah. Tanpa buah, engkau gak ada gunanya di dunia ini. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari katakan sekali lagi kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya, ya lama, ya Jesus, Jesus, haleluya. Ya lama, 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 ya lama, ya lama, ya Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Janganlah pada masa-masa seperti yang kami alami sekarang ini, mereka keluar dari pengakuan iman mereka kepada Kristus. Biarlah kami tetap tinggal di dalam Kristus. Karena di luar Dia, di luar Kristus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan pujian penyembahan dari hari Minggu ini.
Kami percaya Tuhan akan menjamah, Tuhan akan mengurapi anak-anak. Dimanapun mereka berada, Engkau beri kekuatan untuk tetap bertahan, mempertahankan imanmu sampai garis akhir. Kami percaya Tuhan, kami percaya Allah yang kami sembah sudah mengajar kami, sudah memberikan kami perenungan yang luar biasa. Karena hidup kami harus menghasilkan buah, mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Mari semua sidang jemaat, para pekerja aktivis dan para pemimpin yang mendengarkan ibadah pada hari ini, angkatlah kedua tanganmu. Kiarabaya shikiarabaya taka karaboya sekiarabaya taka karabo. Orabaya shikiarabaya taka karaboya sekiarabaya taka karabo. Haleluya, haleluya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Ketika engkau berkumpul di rumah saja, maka Tuhan ada di sana. Ketika engkau melakukan kegiatan dan melakukan mesbah doa, Tuhan akan menjamah seluruh keluarga besarmu. Dan perisai berapi senantiasa melingkupi engkau, senantiasa melingkupi keluarga besarmu, sehingga engkau aman dari segala sakit penyakit. Engkau aman di dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, biarlah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus turun atas kamu semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.